Selamat siang Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Iman. Saya adalah sahabat dari Belva dan Sabrina. Saya, Belva dan Sabrina, kebetulan kita bertiga berasal dari latar belakang dunia startup. Oleh karena itu, saya akan sedikit melakukan yang agak beda dari biasanya best man speech pada umumnya. Di dunia startup biasanya kita selalu terobsesi sama yang namanya product market fit. Buat Bapak Ibu yang belum paham product market fit, itu kurang lebih adalah sebuah kondisi ketika produk yang dikembangkan itu bisa memuaskan market yang disasar. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menganalisa hubungan Belva dan Sabrina dari perspektif product market fit. Biasanya, untuk menilai sebuah produk yang bagus tuh biasanya ngeliatnya dari mana sih? 3 elemen. Basically, desirability, visibility, dan viability. Kita ingat 3 hal ini karena nanti di slide-slide selanjutnya kita akan ngomongin 3 hal ini. Oke? Nah, tapi pertanyaannya, siapa nih yang ngomong saat ini? Kayak emang lu kredibel gitu ngomongin Belva. So Belva dan saya sudah berkenalan selama 11 tahun. 11 tahun terdengar singkat, tapi saya melakukan riset, ternyata rata-rata hubungan persahabatan orang itu 10 tahun. Jadi paling enggak kita 11 tahun Bel, jadi udah di atas average. Oke? Saya berkenalan sama Belva 11 tahun lalu di sebuah program kepemimpinan di McKinsey. Dan sejak saat itu kita jadi teman dekat, 3 tahun kemudian Belva mengajak saya untuk mendirikan Ruang Guru. Dan saya waktu itu nggak ngerti startup apa, dan terlepas dari passion saya di dunia pendidikan, tapi saya waktu itu alasan yang membuat saya mengatakan ya kepada Belva adalah karena Belva. Saya dulu ngefans sama Belva ceritanya, saya ngeliat orang ini pintar banget, very strategic gitu ya. Jadi kalaupun startupnya kayaknya nggak berhasil, the opportunity just to learn from this guy is gonna be precious. Jadi saya mengatakan ya, dan sejak saat itu saya tidak pernah menyesali keputusan tersebut. Tapi orang mungkin bisa bilang gitu ya, oh tapi ini kan cuma ngomong-ngomong doang. Ini ada investor di sini jadi biasanya sukanya sub numbers. Jadi kita doing a little bit of quiz. Ada yang bisa nebak berapa WhatsApp group yang kita share bersama. Karena kan biasanya itu degree of communication diukur dari intensitas WhatsApp-annya ya. Berapa? 20, 30, 40, 593. Groups that we share in common. Ini saya nanya sama semua orang, nggak pernah sih ada yang bisa lebih dari ini gitu. Nggak tahu itu a good thing or a bad thing, but that's just a fact gitu. Nah langsung ya, jadi kalau kita mau nganalisa product market fit, biasanya kan ngeliatnya produk sama market. Produk itu ngeliat UX-nya, feature set-nya, sama value prop-nya. Nah, so let's take a look produknya, Belva. Dari sisi interface-nya, Belva ini nggak tiba-tiba jadi seperti sekarang. Kalau sekarang kan orang bilang kayak Pangeran Brunei gitu ya. Nah, tapi dari kecil udah suka pusing, gitu ya. Terus kemudian mengalami berbagai macam iterasi sampai akhirnya jadi seperti sekarang ini. So he did his job very well. Features. Tapi kalau misalnya saya ngomong pasti dianggap bias. Jadi saya melakukan survei ke 10 teman terdekat Belva. Kira-kira Belva ini karakteristiknya seperti apa? And what we found, obviously he is smart. He is hardworking. He is a fighter. Kalau mau ada sesuatu, he will try very very hard just to achieve it gitu ya. But he can be very stubborn kalau dikasih tahu ngeyel. Won't settle for less. Makanya weddingnya seperti kita bersama bagus banget gitu ya. And sometimes hard to please. Ini PR-nya. Jadi ini yang kita temukan. Tapi beyond all of that, bagi saya Belva adalah sosok yang selalu menaruh keluarganya di tempat pertama. In every occasion, he will always put his family first. He will try to make his time. He cares a lot, especially to the people who matter to him, his friends, his families, his colleagues, timnya gitu ya. And more importantly, he is always true and honest. And sometimes bisa nyebelin karena saking honestnya gitu ya. Tapi he's always true and honest, especially about his feelings. So now we know that it seems like a great product. There's no way produk ini tuh nggak akan laku gitu. Investors want him. Potential customers are crazy about him. Saya coba cari anekdot di Twitter, bahkan orang ngomongnya kayak, apakah kalau aku rajin sholat dan selalu berdoa agar Belva jadi jodohku akan diijabah oleh Allah. Sayangnya nggak cukup. Karena sekarang sama Sabrina. Oke. Dan karena tadi UX-nya bagus, feature set-nya bagus, values-nya bagus, valuation-nya has been growing over time. Bahkan dari lahir nggak nol, karena udah ada value-nya gitu. Oke. Nah tapi despite
that perfection as a product, the journey to reach product market fit is not easy. Karena dari awal Belva ini produknya niche, didesain only for one customer. So he has been going through a lot of beta testings, ketemu cewek gitu ya, berbagai macam acquisition channel, dikenalin teman, ketemu di event gitu ya, and it wasn't easy. Sampai akhirnya, it started working in 2019, lewat acquisition channel yang very basic buat startup, Instagram. Cost-nya zero. Oke, ada seorang cewek waktu itu kayaknya cakep gitu ya, tapi punya hati yang baik karena itu lagi ngajar di sebuah desa gitu ya. Belva komen, wah keren. Dan ternyata dari situ they started to get to know each other dan akhirnya jadian, visible. Jadi waktu ke Jepang nanya sama Belva, jadi akhirnya udah jadian, udah, oke. So it's visible, right? Nah, tapi untuk mengukur viability-nya, let's take a look to the target market, Sabrina. I've had the honor of knowing Sabrina for the past 2 years, and specifically for this occasion, I interview Sabrina without her knowledge, ini buat apa gitu. Nanya, kira-kira kalau mau cari suami itu sebelum kenal Belva, mau cari orang yang kayak apa ya? He wanted someone who is kind, who supports and shares the same vision, and suka tantangan. Definitely sounds like Belva gitu ya. But beyond all of that, I know Sabrina as someone who is smart, independent, adventurous, kind, and very passion banget. Just the fact that dia bisa jadian sama Belva sampai sekarang berarti sabar. Itu udah kunci gitu ya. Dan akhirnya semua yang kita tahu, the relationship becomes viable because he said yes, right? So, it's a product market fit. Tapi, saya belum menikah. Ini nggak promosi ya. Jadi saya nggak bisa ngasih marriage advice. Tapi yang saya tahu, saya ngebayangin pernikahan itu mungkin kayak startup in a way. Punya visi yang sama gitu ya. Tapi kadang terlepas dari punya visi yang sama, sometimes it's not gonna be easy. There's going to be ups and downs. There's going to be a lot of challenges that you're gonna face. But knowing both of you, saya percaya bahwa segala kesulitan itu kayaknya nggak akan ada artinya. Karena visi yang kalian punya untuk hubungan ini jauh lebih besar. Dan sama seperti startup, ada stakeholder yang perlu di-manage gitu ya. But knowing you, pasti bisa manage gitu ya. Dan like any other relationship, it is always a work in progress. And I just wish that both of you will be learning together to grow stronger and bolder. And I cannot wait to be part of that journey. Congratulations, Belva and Sabrina. Thank you.